It's the Avatar! Metal bending adalah subskill atau keterampilan tingkat lanjut dari earthbending. Dengan metal bending memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan logam, besi, atau metal di sekitar mereka. Pengendalian ini awalnya dianggap sebagai sebuah kemustahilan, dan selama perang 100 tahun, anggapan kemustahilan ini dimanfaatkan oleh negara api dengan membangun sebuah penjara yang isi penjara atau kerangka penjaranya itu full metal atau besi tadi. Sehingga Earthbender yang dikurung tak berdaya karena tak ada sedikit pun unsur bumi di sana. Dan inilah yang terjadi pada bapaknya Haru pada zaman Aang dulu, yang harus pasrah dikurung dan disuruh kerja rodi tanpa bisa melawan. Tapi semua itu berubah setelah Top menemukan atau merasakan di besi tadi sebenarnya masih ada unsur bumi yang belum diolah atau dimurnikan. Dan dengan indera seismik Top yang sangat kuat, ia merasakan di mana unsur bumi tadi dan mengendalikannya, sehingga ia bisa mengendalikan besi tadi. Top pertama kali diperlihatkan menguasai metal bending saat ia ditangkap oleh Shinfu dan Master Yu, dan Top dikurung dalam sangkar besi. Top berhasil menekuk besi tadi dan membukanya. I am the greatest earthbender in the world. Don't you two dunderheads ever forget. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau metal bending ditemukan oleh anggota tim Avatar kesayangan kita, yaitu Top. Top pertama kali memperlihatkan kemampuan ini saat ia dijebak oleh Shinfu dan Master Yu, yang saat itu ingin membawa Top kembali ke orang tuanya dan mengurung Top dalam sangkar besi. Seperti kata guru Patik, bahkan besi hanyalah bagian dari bumi yang telah dimurnikan dan disempurnakan. Dengan indera seismik Top atau ya, seperti yang kalian tahu, setelah Top bertemu dengan Badger Moles, ia melatih airbendingnya. Bahkan dengan kemampuannya itu, ia bisa merasakan setiap getaran yang melewati tanah. Lalu Top melakukannya juga pada sangkar besi tadi, lalu berhasil melubanginya dan berbalik mengurung Shinfu dan Master Yu. Setelah kekalahan Raja Api, Top menyadari setelah ia melatih Aang, ada sebuah kepuasan yang ia dapatkan dari melatih seseorang. Ia merasa seperti sudah membuat suatu perubahan. Lalu setelah itu, ia menemukan metal bending. Ia juga tak sabar untuk membagikan ini pada dunia. Lalu setelahnya, Top mendirikan akademi pelatihan metal bending. Cara Top untuk merekrut atau memilih muridnya juga terbilang unik. Top melekatkan sebuah gelang di bahunya, yang disebut Sokka sebagai gelang luar angkasa. Lalu Top pergi ke tempat umum. Jika gelang tadi bergerak atau bergetar, Top pikir orang itu bisa jadi pengendali besi. Dan begitulah cara Top untuk merekrut Hotun, yang ditemukannya di sebuah warung ramen. Saat itu Hotun tak sengaja menelan laba-laba tawon, yang disebut Hotun sebagai suap malapetaka. Lalu Penga di pasar. Saat itu Penga yang histeris ingin membeli sepatu. Lalu terakhir orang ini yang membenci semua orang. Ya, orang ini mengingatkan gua pada Squidward yang juga sama-sama membenci orang-orang. Aku benci kalian semua. Dalam melatih mereka bertiga, tak berjalan mulus. Akan ada cukup banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Mulai dari mereka bertiga yang sejak dilatih oleh Top belum juga bisa menggerakkan sepotong besi terkecil sekalipun. Lalu kedatangan bapak-bapak pengendali api bernama Kunio dan muridnya yang ingin mengambil alih sekolah tersebut. Karena sekolah itu awalnya dihuni oleh Kunio dan muridnya, tapi mereka meninggalkan bangunan itu karena gerakan pemulihan kedamaian. Sebenarnya setelah perang usai, negara api sendiri
sudah cukup banyak membangun koloni di kerajaan bumi. Dan karena koloni atau bekas jajahan itu mereka pikir hanya akan meninggalkan luka bagi para penduduk, maka terciptalah gerakan pemulihan kedamaian untuk membubarkan koloni tadi. Tapi karena ada beberapa kejadian membuat Zuko ragu, apalagi di Yudao, salah satu koloni negara api. Para penduduk di sana, baik negara api dan kerajaan bumi, mereka hidup damai. Bahkan ada penduduk dari negara api menikah dengan penduduk kerajaan bumi. Apalagi Zuko yang seorang Fire Lord memiliki tanggung jawab dan seharusnya melindungi penduduknya. Dan karena hal itulah yang membuat Zuko menarik dukungannya untuk gerakan tersebut. Kita kembali lagi ke Top dan Kunio. Nantinya kedua belah pihak akan bertanding memperebutkan hak milik sekolah itu dengan mengadakan turnamen pertarungan antar murid. Turnamennya sendiri adalah pertandingan pertarungan yang mana tim yang berhasil memaksa anggota tim lawan untuk duduk, maka dialah pemenangnya. Ya, pertandingannya terdengar konyol. Namanya juga Sokka yang buat, gak heran. Look, my instincts tell me we have a better chance of slipping through on foot, and a leader has to trust his instinct. Pertandingannya sendiri akan berlangsung 3 hari yang akan datang. Dan selama persiapan tersebut, nantinya semua murid top bakal gatot, gagal total. Mereka semua sama sekali gak bisa menggerakkan besi-besi itu. Tapi hingga pada hari H, tiba-tiba murid tadi dapat semacam pencerahan gitu. Mereka semua mendadak bisa metal bending dan berhasil mengalahkan murid-murid Kunio tadi. Mereka mendadak bisa metal bending juga bukan tanpa alasan. Ini karena malam sebelum hari H, mereka nggak sengaja nguping pembicaraan Top dan Sokka. Top mengatakan jika besi adalah bagian dari bumi yang telah disempurnakan, dipanaskan, ditempa, melalui tekanan dan rasa sakit. Top menemukan metal bending saat ia dikurung dalam sangkar besi oleh Shinfu dan Master Yu yang ingin membawa Top kembali ke orang tuanya. Dan selama perjalanan itu, yang Top pikirkan hanyalah tentang bagaimana orang tuanya yang mengharapkannya untuk menjadi sesuatu yang ia tak bisa. Dan yang ia rasakan hanyalah tekanan dan rasa sakit. Saat mereka bertiga mendengarkan bagaimana Top yang mengharapkan mereka dan percaya mereka bisa menjadi seorang metal bender, membuat hati mereka tersentuh. Karena baru kali ini ada orang yang mengharapkan mereka menjadi sesuatu selain Hotun yang jadi seorang pengecut, Penga yang seorang gadis nakal, dan Squidward KW yang seorang ansos. Di zaman Korra, metal bending sudah tersebar luas. Bahkan semua anggota kepolisian Republic City, mereka semua metal bender. Peralatan yang dipakai anggota kepolisian ini full logam, lengkap dengan kabel logam yang mereka gunakan sebagai senjata mereka. Gaya bertarung mereka sendiri hampir sama kayak Spider-Man. Mereka bergelantungan dengan kabel logam tadi, seolah terbang ke sana kemari. Di Zhao-Fu sendiri, kota yang dipimpin putri bungsu dari Top, yaitu Suyin Befong. Para anggota klan di sana memanfaatkan metal bending dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kota itu sangat maju dalam berbagai aspek, mulai dari kota itu yang dibuat dari metal, dan teknologi kotanya juga sangat maju. Tingkat keamanan di kota itu juga yang terbaik. Untuk kelemahan sendiri, metal bending itu mengendalikan partikel atau unsur bumi yang masih belum termurnikan di dalam sebuah logam. Tapi jika logam itu sangat murni, membuat partikel atau unsur tadi gak tersisa lagi, yang membuat logam itu gak bisa dikendalikan. Contoh dari logam tersebut adalah platinum. Platinum sendiri sering dimanfaatkan oleh musuh-musuh Korra saat menghadapi para metal bender. Kelemahan kedua, listrik. Karena seorang metal bender yang selalu, terutama untuk kepolisian Republic City,
Mereka selalu membawa peralatan, bahkan pakaian mereka itu full logam. Karena logam itu konduktor listrik, tentu mereka akan kesulitan jika lawan mereka bersenjatakan yang dialiri arus listrik. Contohnya kayak senjata yang sering digunakan Asami dan Chi Blocker Equalisnya Amon. Tersengat di bagian tangan saja, itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Untuk menguasai metal bending, ya sebenarnya cukup sulit, tapi tentu pasti ada metode pengajaran yang harus mereka tempuh terlebih dahulu. Bolin sendiri mengatakan hanya orang berbakat saja yang bisa metal bending, dan perbandingannya itu 1 dari 100 orang earthbender. Tapi Top sendiri sebagai seorang penemu mengatakan jika orang itu mengikuti instruksinya dengan tepat, orang yang tak berbakat sekalipun bisa melakukannya. Ya, ini antara percaya sama Bolin yang pesimis atau dari penemunya langsung. Pilih. Dan inilah beberapa karakter yang namanya sudah diketahui bisa metal bending. Nah, itulah penjelasan dan juga sejarah dari metal bending. Jika kalian ada tambahan, pertanyaan, atau trivia tentang metal bending, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.